Jalan-jalan ke Kota Batu. Pulangnya beli buah nangka. Selamat pagi, Sabsadahku. Bolehkah kami membuka acara? 1 tahun lebih sudah tidak di dalam kelas, tapi semoga salam kami tetap terbalas. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ismaulidia Rasyidah Fauzia, absen 18 dari kelas 11 MIPA 4 selaku ketua. Saya Aditya Gevira Vanasari, absen 1 selaku anggota 1. Saya Intan Cahaya Isi Koma, absen 17 selaku anggota kedua. Kami dari tim A411 yang terhalang jarak dan konektivitas dengan bangga mempersembahkan penelitian yang berjudul 3G Pala Pasiwa melalui MME. Gabungan gagasan guna meningkatkan proses penerapan budaya literasi dan minat baca di kalangan siswa melalui program MME. Latar belakang dari penelitian kami adalah membaca merupakan kegiatan yang penting bagi pelajar karena dapat menambah wawasan. Nah, berdasarkan laporan PISA yang dirilis pada 3 Desember 2019, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Kondisi ini tentu memprihatinkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk GLS atau Gerakan Literasi Sekolah yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Menurut Tampu Bolon, masyarakat Indonesia umumnya masih berada dalam proses transisi dari budaya lisan ke budaya tulisan, sehingga prosesnya butuh waktu yang relatif lama dan harus sejalan dengan pengembangan pendidikan. Nah, melihat fenomena tersebut, maka terbentuklah upaya melalui gagasan 3G Palapasiwa, gabungan gagasan guna meningkatkan proses penerapan budaya dan literasi di kalangan siswa melalui program MME. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan gagasan MME pada peningkatan minat baca dan budaya literasi pada siswa. Yang kedua, apakah gagasan MME efektif dalam meningkatkan minat baca siswa? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses penerapan gagasan MME pada budaya literasi dan minat baca siswa. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan gagasan MME dalam meningkatkan minat baca pada siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yakni memberi data terkait minat baca siswa kelas 11 sehingga dapat dijadikan evaluasi dan perlakuan bagi kegiatan literasi sekolah. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi sekolah diharapkan dapat memberi masukan dan evaluasi dalam pengembangan minat baca dan literasi terhadap siswa. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, dan bagi siswa diharapkan dapat menjadi motivasi untuk memiliki semangat dalam hal minat baca dan budaya literasi. Landasan teori yang ada dalam penelitian adalah 3G, gabungan gagasan guna penerapan budaya literasi dan minat baca. Gabungan gagasan adalah sebuah gagasan yang menggabungkan program membaca, menulis, dan evaluasi. Sedangkan arti guna dalam 3G adalah hasil dari gabungan gagasan yang dapat meningkatkan minat baca siswa. MME merupakan program yang terdiri dari membaca, menulis, dan evaluasi. Program MME akan dilaksanakan dalam proses peningkatan budaya literasi dan minat baca siswa kelas 11 SMA Likma Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Penerapan budaya literasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pembiasaan kegiatan membaca, menulis, hingga tahap terakhir yaitu evaluasi. Siswa kelas 11 akan terbiasa melakukan kegiatan literasi secara runtut dan bisa didapat hasil yang sesuai sasaran. Menurut pernyataan Surdasana tahun 2014, minat baca merupakan dorongan yang timbul, gairah atau keinginan yang besar pada diri manusia yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada kegiatan membaca, dan juga minat baca tidak akan tumbuh secara alami, melainkan memerlukan pembinaan yang positif agar dapat tumbuh. Melihat pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa minat baca harus dipupuk
dan dibina sejak dini. Minat baca akan tumbuh bila didukung dengan bahan-bahan bacaan yang memadai dan diminati oleh pembacanya. Sebab dari bahan bacaan itulah seseorang akan menjumpai berbagai hal yang belum pernah diketahui sebelumnya. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, maka didapat asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat baca pada diri siswa membuat mereka merasa terbebani dengan kegiatan yang berhubungan dengan sistem penerapan budaya baca. Yang kedua, rendahnya minat baca juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan literasi yang belum membudaya dan terbentuk dalam diri siswa. Yang ketiga, 3G melalui program MMA bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui minat baca dan budaya literasi pada diri siswa. Berdasarkan asumsi dasar yang telah dirumuskan, maka didapat hipotesis sebagai berikut. H0, gagasan MMA tidak efektif dalam proses peningkatan minat baca dan budaya literasi pada siswa kelas 11 SMA Likma Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. H1, gagasan MMA efektif dalam proses peningkatan minat baca dan budaya literasi pada siswa kelas 11 SMA Likma Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan hasil dari penelitian 3G Palapasiwa berupa angka yang diimplementasikan berupa hasil deskripsi. Berdasarkan populasi dan sampel, responden yang digunakan adalah sebanyak 60 siswa yang diundi dengan sistem arisan. Penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai dari fase awal hingga akhir dan dilakukan di kediaman masing-masing responden yang memiliki koneksi internet. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan media Google Form yang bersumber dari hasil modifikasi karya Fatliatis. Adapun teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yang pertama yaitu studi pustaka, kedua observasi, ketiga tes tulis yang digunakan untuk menguji pemahaman responden mengenai apa yang telah mereka baca, dan yang keempat adalah angket yang digunakan sebagai timbal balik peneliti terhadap gagasan MMA yang telah diaplikasikan. Peneliti menganalisis data penelitian dengan melihat adanya peningkatan persentase dari masing-masing tes tulis yang telah dilaksanakan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifan dari gagasan MMA yang telah diaplikasikan pada responden. Pengambilan data untuk penelitian 3G Palapasiwa dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Januari 2021. Namun, sebelum itu, peneliti membuat angket untuk menjaring calon responden yang akan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, yang mana responden berjumlah 60 siswa dan terdiri dari masing-masing 6 siswa dari 10 kelas yang ada di kelas 11 SMA Al-Hikmah. Kegiatan MMA ini dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Januari 2021, yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan MMA yang dilanjutkan dengan kegiatan tes tulis sebagai evaluasi. Kemudian diakhiri dengan pengisian angket di hari terakhir pelaksanaan pengaplikasian gagasan MMA. Untuk tes tulis pertama didominasi dengan poin 5 yang memiliki kriteria jawaban benar disertai uraian lengkap. Tes tulis kedua terdapat satu soal yang didominasi dengan poin 4 dengan kriteria jawaban salah disertai uraian lengkap, dan tes tulis ketiga terdapat satu soal yang didominasi dengan poin 4 serta soal lain yang didominasi dengan poin 5. Setelah skor penelitian didapatkan, peneliti kemudian menghitung skor ideal dari masing-masing tes tulis yang didapat dari hasil jumlah responden dikali jumlah pertanyaan dikali skor tertinggi, dengan kelompok MMA mendapat 89,1% pada tes tulis pertama, 90,5% pada tes tulis kedua, dan 90,7% pada tes tulis ketiga. Untuk non-MMA mendapat 82,8% pada tes tulis pertama, 87,5% pada tes tulis kedua, dan 76,1% pada tes tulis ketiga.
Kemudian uji hipotesis. Pada hipotesis penelitian ini, peneliti mengemukakan satu hipotesis, yakni gagasan MMA efektif dalam proses peningkatan minat baca dan budaya literasi pada diri siswa. Pada penelitian ini terbukti bahwa program MMA efektif karena pada hasil presentase skor tes tulis yang dilakukan kelompok MMA lebih tinggi daripada kelompok non-MMA. Dan presentase skor kelompok MMA selalu meningkat di setiap tes tulis. Hal ini menunjukkan bahwa program MMA yang dijabarkan dalam kegiatan membaca, menulis, dan evaluasi berjalan dengan baik dan terbukti dapat meningkatkan minat baca dan literasi pada diri siswa. Dalam proses pelaksanaannya, responden MMA akan melalui 3 tahapan, yakni diawali dari membaca, menulis, dan evaluasi. Sedangkan untuk responden non-MMA hanya akan melalui 2 tahapan, yakni membaca dan evaluasi. Evaluasi yang diberikan merupakan evaluasi berupa tes tulis yang disebarkan oleh peneliti melalui media Google Form. Setelah pengaplikasiannya, program MMA yang diwakilkan oleh 30 responden kelompok MMA dapat dilihat hasil positif dari program MMA. Hasil perhitungan tes tulis yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa kelompok MMA mengalami peningkatan nilai untuk tes tulis yang telah mereka kerjakan. Hal ini menunjukkan tingkat keefektifan dari program MMA yang telah peneliti terapkan pada responden kelompok MMA dengan menerapkan proses membaca, menulis, dan evaluasi. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan yang pertama, proses penerapan gagasan MMA yang dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 kali penerapan, diawali dengan kegiatan membaca, menulis, evaluasi, lewat tes tulis, dan diakhiri dengan angket yang bertujuan sebagai umpan balik dari program yang telah dilaksanakan. Kemudian, hasil dari tes tulis kelompok MMA didapatkan yakni 89,1% pada tes tulis pertama, pada tes tulis kedua 90,5%, dan pada tes tulis ketiga 90,7%. Dari hasil tersebut diketahui program MMA menunjukkan tingkat kenaikan pada presentase di setiap tes tulis. Maka dari itu, program MMA memiliki keefektifan dalam peningkatan minat baca dan budaya literasi pada diri siswa. Kemudian, saran yang kami dapatkan yang pertama adalah kegiatan MMA dapat dikemas dengan lebih menarik lagi agar siswa tidak bosan. Yang kedua, diharapkan siswa dapat melaksanakan program MMA agar pembiasaan minat baca dan literasi terbentuk dengan baik. Yang ketiga, diharapkan kepada para responden agar dapat memberi dukungan dan kerjasama melalui pengisian Google Form tepat pada waktunya. Yang keempat, diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti menyiapkan pretest untuk responden sehingga didapatkan perbandingan nilai pretest dan posttest yang telah dilakukan. Sekian presentase dari kelompok kami, tim A411. Saya mewakili tim memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian 3G Palapasiwa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz dan Ustazah atas waktu yang diluangkan dalam membimbing dan merevisi proposal penelitian 3G Palapasiwa. Sebelum menutup presentase kali ini, izinkan saya untuk memberi sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kota Batu, berangkat jam 7 untuk beli leci. Terima kasih Ustadz dan Ustazahku, masukanmu akan selalu menjadi motivasi kami. Saya Lydia, perwakilan dari tim A411 yang saat ini terhalang jarak dan juga konektivitas, mohon pamit undur diri. Palapasiwa, berkarya, berjaya bersama.